warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat belajar anak-anak. Nah, di video kedua ini Bu Melisa akan membahas soal ujian sekolah tahap 2. Ini adalah kelanjutan dari video pembahasan soal tahap 1. Semangat belajar. Baik anak-anak, kita lanjut ke soal nomor 13. Ini adalah materi kelas 8 semester 1. Membahas tentang gaya. Sebuah balok bermasa 2 kg diberi gaya atau lambangnya adalah F dan bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat seperti pada gambar berikut. Balok tersebut kemudian ditumpuk dengan balok lain bermasa 2 kg. Yang ditanyakan adalah percepatan balok dengan gaya F menjadi. Nah, sekarang kita hitung dulu yang ini, yang aslinya. Diketahui dulu, maaf. Diketahui masa pertama itu adalah 3 kg, kemudian masa kedua baru ini 2 kg. Setelah itu percepatan itu A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Yang ditanyakan adalah percepatan. Nah, ditanya percepatan saat balok sudah ditumpuk. Sekarang kita jawab. Pertama-tama kita hitung dulu besarnya ini. Rumusnya adalah F sama dengan, masih ingat, M kali A. Masa kali percepatan. Masanya adalah 3, masa M yang pertama, kemudian A-nya adalah 2. Hasilnya 6 Newton. Setelah itu kita cari A. Karena yang ditanyakan adalah A saat balok sudah ditumpuk. Berarti A sama dengan F per M sama dengan 6 per 5. 6 dibagi 5 hasilnya adalah 1,2. Jadi jawabannya adalah 1,2 meter per sekon kuadrat. Yang B. Bisa dipahami? Baik anak-anak, kita lanjut di soal nomor 14. Ini masih ingat, ini pernah kita pelajari di kelas 7 semester 1 tentang energi kinetik dan potensial. Energi kinetik rumusnya adalah setengah mv kuadrat atau kayak duduknya anak cewek setengah mepet. Kalau energi potensial itu adalah mgh atau lebih mudah untuk kalian hafalkan dengan kata-kata megagah kayak duduknya anak cowok. Sekarang kita amati dulu yang diketahui. Yang diketahui pertama adalah masa. Masanya adalah 2 kg. Setelah itu yang diketahui selanjutnya adalah H atau ketinggian. Hanya adalah 20. Tapi yang ditanyakan adalah H pada 4 meter. Berarti ini harus dikurangi. 20 dikurangi 4. Hasilnya adalah 16 meter. Setelah itu yang diketahui lagi adalah gravitasi. G. 10 meter per sekon kuadrat. Seandainya yang ditanyakan adalah energi potensial, ini sangat mudah. Tinggal kalian mengalihkan 2 kali 16 kali 10. Ini kalau yang ditanyakan energi potensial. Tapi ini yang ditanyakan adalah energi kinetik. Jadi, ya, di sini jawab setengah mv kuadrat. Ini adalah rumusnya. Berarti setengah, maaf EK-nya jalan, setengah kali masanya adalah 2 dikali V kuadratnya ini masih belum diketahui. V nya ini nanti kita hitung lagi. Cara hitungnya adalah V sama dengan rumusnya V itu adalah akar 2GH. Nah, ini agak bulat. Kenapa? Soalnya yang diketahui adalah potensial, yang ditanyakan adalah kinetik. Jadi kita harus merambat ke sini dulu. Kita cari tahu V-nya dulu. Nah, dari sini V-nya adalah rumusnya ini, kemudian 2 dikali gravitasinya adalah 10 dikali hanya adalah 16. Berapa? 2 kali 10 kali 16. Ini adalah akar dari 320. Dari sini kita kembali ke sini. Berarti setengah kali 2 hasilnya 1. V ini berarti akar dari, ini ada 2 karena itu kuadrat, berarti akar 320 dikali akar
adalah 320. Akar ketemu akar, jadinya tidak akar. Dikali 1, berarti hasilnya adalah 320. Satuannya Joule, berarti jawabannya adalah yang C. Bisa dipahami untuk soal ini? Baik anak-anak, kita masuk ke soal nomor 15. Ini adalah soal atau pembelajaran yang pernah kalian pelajari di kelas 7 semester 2 tentang bumi dan tata surya. Kalau kalian nemu soal seperti ini tidak pakai hitung-hitungan tapi main nalar. Nah, penalarannya seperti ini. Lihat ini, gambar nomor 1. Ini ada matahari, ini ada bumi. Seperti yang kalian tahu, bumi berputar mengelilingi matahari dan berputar pada porosnya. Porosnya bumi itu berbentuknya seperti ini, agak lonjong. Jadi ada masanya selatan itu lebih lama siangnya, ada masanya utara lebih lama malamnya, dan juga sebaliknya. Kalau gambarnya seperti ini, berarti jelas yang selatan dia siangnya lebih lama dan dia bisa musim panas, yang utara dia malamnya lebih lama dan dia bisa musim dingin karena dia membelakangi matahari atau lebih jauh dari matahari. Nah, dari sini bisa dipahami kira-kira gambar 2, 3, dan 4 ini peristiwanya seperti apa. Dari sini sekarang kita lihat soalnya. Yang ditanyakan adalah pada posisi nomor 2, yang ini. Kira-kira yang cocok dengan ini, lihat, utaranya dia lebih jauh dari matahari, yang lebih dekat dengan matahari adalah yang selatan. Dan ini waktunya nggak pernah sama. Jadi kira-kira jawabannya yang mana? Kita ke jawabannya A. Belahan bumi selatan sedang mengalami musim dingin, sementara belahan bumi utara mengalami musim panas. Nah, di sini jelas terlihat kalau jawabannya A adalah salah. Selatan dia lebih dekat sama matahari, jadi dia bisa musim panas. Dan ini membelakangi matahari, dia bisa musim dingin, berarti yang A salah. Kemudian jawaban yang nomor B. Belahan bumi utara mengalami malam lebih panjang daripada siangnya, dan belahan bumi selatan waktu malam sama dengan waktu siang. Nah, ini salahnya dari ini. Waktunya tidak sama. Tidak sama, berarti ini salah. Kemudian yang C. Belahan bumi utara dan selatan mengalami siang dan malam yang sama. Jelas tidak sama. Karena yang utara lebih membelakangi matahari, yang selatan lebih dekat sama matahari. Sekarang yang terakhir. Belahan bumi selatan mengalami waktu siang lebih lama dibandingkan dengan malamnya. Dan belahan bumi utara waktu malam lebih lama dibandingkan siangnya. Jawabannya yang D. Bisa dipahami? Lanjut kita ke soal nomor 16. Nah, di soal nomor 16 ini kalian akan belajar tentang lapisan atmosfer bumi. Ini pembahasan kelas 7 semester 2. Masih ingat? Lapisan atmosfer bumi yang paling bawah atau yang kamu tempati itu adalah troposfer. Troposfer ini tempat terjadinya hujan, badai, dan segala aktivitas yang ada di sekitar kita. Cuaca yang ada di bumi itu terjadinya di sini, di daerah troposfer. Agak naik lagi itu ada stratosfer. Kalau kamu pernah naik pesawat, di stratosfer ini adalah tempat pesawat terbang di daerah stratosfer. Jadi saat kamu naik pesawat, kamu bisa melihat hujan itu di bawahnya, karena hujan hanya terjadi di lapisan troposfer. Di stratosfer ini terdapat sedikit awan, tapi sudah tidak ada aktivitas cuaca. Agak naik lagi, ini ada mesosfer. Nah, di mesosfer ini adalah tempat lapisan langit yang dimana dia melindungi bumi kita dari meteor. Kalau seandainya ada meteor yang masuk ke bumi, dia akan dibakar habis di daerah mesosfer. Lebih naik lagi, di sini ada termosfer. Daerah termosfer ini adalah tempatnya teleskop Hubble dan juga tempat gelombang radio itu di daerah termosfer. Agak naik lagi, ini yang paling luar itu ada eksosfer.
Eksosfer ini adalah tempat satelit. Jadi kalau kamu pikir satelit itu ada di luar lapisan langit bumi, kamu salah. Karena satelit dia masih ada di lapisan langit bumi yang paling luar, yaitu di daerah eksosfer. Nah, dari penjelasan ini kira-kira jawabannya yang benar yang mana? Kita baca dulu. Yang ditanyakan adalah angka 1, berarti angka 1 daerah troposfer. Dapat mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Pernyataannya menunjukkan pengaruh tersebut yaitu A. Penduduk memanfaatkan pantulan gelombang radio untuk telekomunikasi. Radio tadi ada di termosfer. Nah, nelayan di pesisir pantai memanfaatkan angin darat untuk mencari ikan. Nah, ini dia memanfaatkan lapisan langit yang paling bawah. Peneliti menerbangkan satelit luar angkasa untuk observasi. Ayo, satelit tadi di mana? Di lapisan langit yang atas. Lapisannya mana? Terus selanjutnya, udah langit tidak mampu menjangkau permukaan bumi. Ini jelas dibakar di mesosfer. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B. Kalau kalian ingin lebih jelas, silakan buka akun YouTube yang membahas tentang lapisan atmosfer bumi. Bagaimana? Bisa dipahami? Baik anak-anak, kita next ke soal nomor 17. Soal nomor 17 ini adalah pesawat sederhana kelas 8. Masih ingat? Kalau saatnya kalian ketemu jungkat-jungkit, ini kayak jungkat-jungkit yang dibalik. Saat kalian ketemu jungkat-jungkit, rumus yang dipakai adalah W kali LW sama dengan F kali LF. Jika guru kalian menggunakan rumus yang berbeda, tidak apa-apa. Aslinya sama, cuma penamaannya saja yang sedikit beda. W ini adalah berat, lengan berat. F ini adalah gaya, ini adalah lengan gaya. Kalau kalian ketemu soal seperti ini ada lubang 1 sampai 9. Bumel akan tandai dulu lubang yang tengah, lubang nomor 5. Ini ibaratkan lubang 0. Ini untuk mempermudah loh nak ya. Berarti yang sebelah sini, yang termasuk di sini, ini saya kasih tanda 1, 2, 3, 4. Ini nanti akan dibuat ngitung di LW sama LF. Berarti di sini untuk yang tengah 0, di sini 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang rumus ini saya ibaratkan W-nya itu adalah bebannya ini, bebannya 120 Newton. Kemudian F-nya saya ibaratkan ini, 2 balok ini, 2 beban ini. 20 ditambah 40 sama dengan 60 Newton. Kalau kalian ketemu soal seperti ini, harus kalian hitung satu-satu dulu. Cara menghitungnya begini, kita ibaratkan ya A. Rumusnya pakai W kali LW sama dengan F kali LF. Yang A, W-nya adalah 120, saya ibaratkan ini. LW-nya itu adalah lengannya, yang dipakai adalah nomor yang saya kasih di bawah ini. Di sini P dan Q dan R di lubang 7, Q dan R berarti Q dan R tadi 60 di lubang 7. Lubang 7 berarti ini. Lubang 7 yang saya pakai adalah angka 1, 2. Berarti di sini LF-nya saya kasih angka 2. 2-nya dari sini. Dari besar saat kita hitung mulai dari tengah ini 0, 1, 2. Jadi ini hanya tanda, tapi yang kita pakai yang bawah 2. Sekarang ke sini, lengan ini berarti yang P tetap, berarti P ada di lubang nomor 1 kalau di sini. Berarti kalau di angka yang bawah 1, 2, 3, 4. Nah, bisa dipahami? 120 kali 4. Nanti kita cari yang kanan kiri ini harus imbang, berarti itu jawabannya benar. 120 kali 4 sama dengan 480. Terus 60 kali 2 dia adalah 120, berarti jawabannya salah. Kita lanjut yang B. Rumusnya tetap W kali LW sama dengan F kali LF. W-nya adalah 120, F-nya adalah 60. Sekarang kita lihat yang P tetap berarti di lubang 4. Nah, lihat tetap berarti tetap di lubang 4. Kemudian yang 60 ini dia di lubang 9.
Oh maaf, lubang 8. Di lubang 8. Berarti di sini. Berarti 60 dikali 3. 120 kali 4 sama 240. 60 kali 3. Oh maaf, 480 sama kayak yang ini tadi. 480. 480. 60 dikali 3 itu adalah 180. Berarti jawabannya jelas salah. Sekarang kita hitung yang C. C rumusnya sama, W kali LW sama dengan F kali LF. W nya 120, F nya adalah 60, LW nya untuk yang P di lubang 3. Lubang 3 bandingkan ya, berarti yang dipakai yang ini 1, 2 dikali 2. Kemudian Q dan R di lubang 9. Lubang 9 ini berarti yang dipakai adalah yang bawah 1, 2, 3, 4 dikali 4. 120 kali 2 240. 60 kali 4 240. Jawabannya berarti yang ini. Biar lebih afdol kita hitung juga yang D. W kali LW sama dengan F kali LF. W nya 120, F nya adalah 60, LW nya ini di lubang 2. Berarti di lubang 2. Di lubang 2 berarti kita pakai 3 ini nak ya, 2. Kemudian LF nya itu 4. Hasilnya ini 360, ini 240. Jelas salah. Jawabannya adalah yang C. Bisa dipahami? Selanjutnya nomor 18. Per 18 ini kita mempelajari tentang tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis ini dipelajari di kelas 8. Rumus yang kalian gunakan di tekanan hidrostatis itu adalah pH, artinya tekanan hidrostatis, kemudian Rho, G, H. Rho-nya ini massa jenis air, G-nya gravitasi, H-nya adalah kedalaman. Ingat, H ini kedalaman, ukurnya dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Kalau H di air itu pakai H yang dari atas ke bawah. Kalau H di daratan baru ngukurnya dari bawah ke atas. Jangan sampai kebalik. Karena kalau kalian nyeram ke air, berenang ke air, kalian mesti loncatnya dari atas, bukan loncat dari bawah. Makanya ngukurnya harus dari atas. Ini H. Kemudian yang diketahui di soal ini yang pertama adalah P2 itu 8.000 Newton per meter kuadrat. Kemudian P3 12.000 Newton per meter kuadrat. Selanjutnya yang diketahui lagi adalah massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik dan gravitasi bumi 10 meter per sekon. Sekarang kita hitung yang P2 dulu. P2 rumusnya adalah Rho G H. P2 nya itu 8.000, Rho nya 1000 dikali 10 dikali H, karena yang cari adalah H. Berarti 8.000 ini 10.000 kali H. Berarti H sama dengan 8.000 per 10.000. Coret-coret, H sama dengan berapa? 0,8. Ini yang hasil untuk P2. Sekarang yang P3. Karena kita nyari selisih antara P3 dan P2. P3 sama dengan Rho G H. Ini ngitungnya harus 2 kali. P3 itu 12.000, Rho nya 1000, gravitasinya 10, hanya yang dicari. Berarti ini kali ini 10.000. Nah, kemudian caranya sama, 12.000 per 10.000. Coret-coret, berarti H sama dengan ya 1,2. Ini H yang 2, ini H yang 3. Sekarang kita kurangi untuk mencari tahu selisihnya. Berarti H3 sama H3 dikurangi H2. Berapa selisihnya? Berarti selisihnya adalah
1,2 dikurangi 0,8. Hasilnya adalah 1,2 dikurangi 0,8, 0,4. Itu jawabannya yang A. Bisa dipahami? Selanjutnya soal nomor 19. Ini soalnya tentang garpu tala. Sebuah garpu tala diketarkan di mulut tabung sambil mengisi tabung dengan air sedikit demi sedikit. Ketika air mencapai ketinggian 10 cm, terdengar suara garpu tala sangat keras. Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui panjang gelombang bunyi garpu tala di udara adalah. Ini adalah bab bunyi di kelas 9 semester 2. Kalau kalian nemu soal seperti ini, caranya langsung saja pakai L sama dengan 1/4 lambda. L-nya panjangnya itu adalah 30 dikurangi 10. 30 dari panjangnya tabung, 10 adalah ketinggiannya. Berarti L-nya itu adalah 20. Berarti 20 sama dengan 1/4 lambda. Berarti lambda sama dengan, ini dibalik, 20 dikali 4/1. Berarti lambda sama dengan 20 kali 4, 80. Lanjut soal nomor 20. Ini membahas tentang cermin kelas 8. Yang diketahui dari soal ini adalah S sama dengan 20 cm. Ini adalah S. Kemudian M 3 kali, ini adalah M-nya. Sekarang lanjut ke rumusnya. Berarti M sama dengan S aksen per S. M-nya adalah 3. S aksennya dicari. S-nya 20. 3 dikali 20 sama dengan S aksen, berarti S aksen sama dengan 60. Lanjut kita cari titik fokus. Titik fokus itu S kali S aksen per S ditambah S aksen sama dengan 20 dikali 60 per 20 ditambah 60, 1200 per 80 sama dengan 12 bagi 8, 1,5. Lanjut ke pembentukan bayangan, silakan digambar seperti ini. Kemudian tadi fokusnya sudah ketemu, ini titik fokus. Titik fokusnya 15, kemudian digeser ke arah pusat kelengkungan, berarti digeser 15, digeser 10. Geser 10 cm, berarti di sini 2,5. Di sini ruang 1, ruang 2, di sini ruang 3. Ingat kalau ruang-ruang berarti ruang benda atau R ditambah R by sama dengan 5. Kalau di sini 2,5, berarti jelas di sini juga 2,5. Kalau 2,5 sama dengan 2,5, berarti dia sama besar. Nah, ingat lagi, kalau di sini bendanya ada di sini, berarti di sini itu terbalik nyata. Benda di depannya cermin, dia itu jelas nyata. Nyata temannya terbalik. Kalau di belakangnya cermin, dia ini tegak. Tegak ini temannya maya. Berarti jawabannya adalah nyata terbalik sama besar. Y. Baik anak-anak, kita ke nomor 21. Kali ini kita akan bahas tentang elektroskop yang pernah kalian pelajari di fisika kelas 9 atau IPA kelas 9 yang membahas bab listrik dinamis. Masih ingat? Kalau lupa bisa kamu ngulang lagi video yang membahas tentang listrik dinamis. Elektroskop ini adalah alat yang menentukan ada tidaknya listrik dinamis pada suatu benda. Kita pernah membahasnya. Elektroskop ini adalah muatan netral, dan dia kalau didekati oleh suatu benda yang bermuatan positif atau negatif, ini muatan yang berlawanan dengan benda tadi, dia itu akan naik, kemudian yang sama dia akan turun, dan ini akan membuka bagian bawah dari elektroskop. Nah, seperti yang kalian tahu, muatan itu akan tertarik jika dia lawan jenis atau berbeda. Dari gambar ini kira-kira yang berbeda itu yang mana? Coba dari D. Ini negatif, ini positif. Kira-kira di sini harusnya apa? Harusnya di sini negatif, berarti jawaban yang D salah.
Ini ada negatif ketemu negatif, jelas dari atas sudah salah. Ini juga sama, negatif ketemu negatif, jelas di sini salah. Berarti yang benar adalah yang A. Kalau seandainya bendanya bermuatan negatif, aliran elektroskopnya akan naik ke kepala, itu adalah positif. Dan yang akan ada di daun dan membuka daun elektroskop itu adalah yang negatif. Karena negatif sama negatif, tolak menolak. Negatif dan positif, tarik menarik. Bisa dipahami? Lanjut soal nomor 22, listrik dinamis kelas 9. Kita langsung pakai cara cepat. Ini 6 ohm, 6 ohm, ini 4 ohm, biar lebih jelas ini 1 ohm. Cara cepatnya kita paralelkan yang ini. Cara cepat untuk paralel adalah R sama dengan 6 kali 6, yang atas dikali, yang bawah ditambah 6 ditambah 6. 6 kali 6 36, 6 tambah 6 12. 36 dibagi 12 3. Setelah ketemu R-nya, kita R total dari rangkaian seri dan paralel. Berarti 4 ditambah ini ditambah 3 ditambah 1, hasilnya adalah 8. Kemudian dicari kuat arus listrik. Rumus kuat arus listrik adalah V I kali R. V nya ketemu 12, I nya dicari, R nya 8. Nah, untuk nyari I, 12 per 8. 12 per 8 hasilnya adalah 1,5 ampere. Jawabannya yang B. Selanjutnya kita bahas nomor 23 tentang magnet. Ini pernah kita pelajari juga di kelas 9 bab magnet, yaitu IPA kelas 9 semester 2 bab awal. Soalnya, gambar di atas menunjukkan 3 buah magnet batang. Jika C kutub selatan, berarti kita tulisi C, sini kutub selatan. B dengan C tolak menolak. B dengan C tolak menolak, berarti di sini dia adalah kutub selatan karena tolak menolak. Kemudian D dengan E tarik menarik, D dan E tarik menarik. Kalau di sini selatan, jelas di sini utara. Utara ini akan tertarik oleh selatan, berarti E adalah selatan. Sehingga jenis kutub magnet A dan F adalah, nah kalau di sini S berarti di sini U. Kalau di sini S berarti yang A juga U. Jawaban yang benar adalah kutub. Nah, yang A kutub utara, kemudian yang F dia juga kutub utara. Berarti yang benar adalah D. Gampang kan? Bersambung ke pembahasan soal praktika khusus biologi.